Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Inside News bersama saya Unik Dwi Bezati. Sejumlah informasi dan peristiwa terkini telah kami rangkum untuk Anda. Berikut laporan selengkapnya. Botani Square Bogor dipadati pengunjung saat event jajaran, hadirkan perunggu hingga depan turas. Perluasan Masjid Agung Bogor tingkatkan jumlah jamaah pada sholat tarawih pertama di bulan suci Ramadan. Kembalinya aktivitas jual beli di kawasan Pasar Bogor Surya Kencana pasca pembersihan dan penertiban area pasar oleh pemerintah. Bara, surga takjil favorit warga Dramaga yang selalu ramai dikunjungi masyarakat saat menjelang waktu berbuka puasa. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dalam gelaran Jajaran Festival. Acara yang berlangsung selama 2 hari pada 7 hingga 8 Maret ini dipadati pengunjung, bahkan hingga menyebabkan area parkir di sekitar lokasi membludak. Sejumlah pengunjung mengaku datang karena tertarik dengan deretan penampilan yang memeriahkan acara, termasuk penampilan dari perunggu pada hari pertama dan depan turas pada hari kedua. Lalu seperti apa ramainya pengunjung di lokasi acara? Berikut laporan reporter kami di lapangan. Festival musik gratis yang digelar di kawasan Botani Square Mall, Kota Bogor, dipadati pengunjung pada akhir pekan di bulan Ramadan. Sejak sore hari, warga mulai berdatangan untuk menyaksikan penampilan sejumlah band, depan turas, dan perunggu turut memeriahkan festival. Halo Sobat Insight, saat ini saya lagi berada di lokasi berlangsungnya acara Jajaran Festival yang berada di Botani Square Bogor. Kawasan terpantau masih terlihat padat, banyak pengunjung yang berdatangan menikmati berbagai macam acara-acara seperti stand bazar dan juga akan diakhiri oleh penampilan dari musisi-musisi secara gratis. Ini suasananya tuh ramai banget, walaupun hujan tapi orang-orang tuh tetap excited buat nonton gitu, dan aku juga jadi ikutan FOMO gitu loh, makanya aku pengen banget masuk tapi karena udah rame jadi udah aku nyerah. Arus kendaraan di area parkir Botani Square mengalami peningkatan seiring ramainya pengunjung yang datang untuk menghadiri Jajaran Festival. Meski demikian, kondisi parkir tetap berjalan kondusif dengan adanya pengaturan dari juru parkir setempat. Banyak paling acaranya dari tahun kemarin sama hari kemarin, letaknya dari sekarang. Soal kelola parkir sih agak ribet, cuman kondusif semua Kak. Ada ini nggak penambahan jumlah personil gitu? Kalau penambahan jumlah personil pasti ada dari kantor 2 apa 3 orang. Sempat penuh sih, sempat ditutup 3 kali. Dari Botani Square Mall, Kota Bogor, Inside News melaporkan. Pemerintah Kota Bogor juga melakukan aksi pembersihan dan penertiban area pedagang di Pasar Surya Kencana. Penataan ini dilakukan guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib serta memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki. Sejumlah pedagang yang kami temui mengaku tidak keberatan dengan kebijakan tersebut, selama tetap diberikan ruang untuk berjualan dan beraktivitas seperti biasa. Berikut laporan reporter kami, Raina Rajwa, dari lokasi. Pasca pembersihan kawasan Pasar Bogor di Surya Kencana, para pedagang kini mulai kembali berjualan di area pasar. Aktivitas perdagangan pun kembali berjalan seperti biasa, setelah sebelumnya dilakukan penertiban dan pembersihan yang dilakukan oleh petugas. Saat ini saya sedang berada di Pasar Bogor yang kemarin baru saja diberlakukan pembersihan. Bisa dilihat di sekitar sudah banyak pedagang-pedagang yang kembali berjualan, namun terlihat lebih tertata rapi jalanannya. Tapi saya kemarin nggak lama sih di sininya. Oh nggak lama, Bapak baru berarti di sini ya Pak? Iya, nggak sampai siang. Oh nggak sampai siang. Udah jam 10 pulang. Tapi waktu kemarin ada pembersihan, ada woro-woro gitu nggak sih Pak dari pihak sananya sebelumnya? Dikasih tahu dulu nggak? Oh dibersihin dulu? Kasih tahu dulu. Itu dari jauh-jauh hari kah atau mendadak dari langsung? 3 hari lagi.
Oh, 3 hari sebelumnya ya Pak? Nanti hari ini mau dibersihin gitu. Misalkan hari Senin, hari apa, nanti dikasih tahu. Menjelang datangnya bulan Ramadan, kawasan pasar juga mulai dipadati pembeli. Masyarakat terlihat ramai berbelanja untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang bulan suci. Dengan kembalinya aktivitas jual beli ini, suasana pasar Bogor di kawasan Surya Kencana kembali ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Surya Kencana, Kota Bogor, Insight News melaporkan. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di Masjid Agung Bogor pada malam pertama pelaksanaan sholat tarawih. Ratusan jemaah memadati area dalam maupun luar masjid untuk menjalankan ibadah di awal bulan Ramadan. Menurut pengurus masjid, jumlah jamaah tahun ini meningkat dibandingkan hari biasanya, bahkan lebih ramai dibandingkan malam pertama Ramadan tahun lalu. Meski demikian, pengurus menyebutkan bahwa biasanya jumlah jamaah akan semakin meningkat saat memasuki pertengahan bulan puasa. Berikut laporan reporter kami, Raina Rajwa Rusmana. Malam pertama bulan suci Ramadan di Masjid Agung Bogor dipadati jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sejak azan sholat isya berkumandang, suasana di area masjid terlihat cukup ramai, baik di halaman luar maupun di dalam masjid. Melaporkan langsung dari Masjid Agung Bogor, pelaksanaan sholat tarawih perdana di Masjid Agung Bogor pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 berlangsung ramai dan kondusif. Para jamaah memasuki area utama masjid, namun kapasitas dalam masjid masih terlihat mencukupi sehingga tidak terjadi kepadatan berlebih. Biasanya ramai gitu ya. Dan mungkin karena masjid ini semakin besar, jadi jumlah 200 atau 300 orang itu hanya 1 sampai 3 saf gitu loh. Jamaah yang singgah, jamaah yang pulang kerja gitu ya, karena Masjid Agung ini terintegrasi dengan alun, dengan stasiun ya. Meski keadaan masjid tidak cukup penuh, ibadah tarawih tetap berlangsung ramai karena volume pengunjung yang cukup besar. Bangunannya dari ujung sampai ke depan tuh habis ya, jadi semakin besar nih ruang utama masjidnya sehingga jumlah ratusan itu terlihat sedikit ya. Adapun misalkan untuk jumlah saya kira mungkin bertambah tapi tidak signifikan mungkin begitu. Dari Masjid Agung Bogor, alun-alun Kota Bogor, Insight News melaporkan. Selanjutnya pemirsa, berburu takjil menjadi salah satu tradisi yang selalu dinantikan masyarakat saat bulan Ramadan. Menjelang waktu berbuka, berbagai kawasan kuliner dipadati warga yang mencari aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah kawasan Bara Dramaga. Di tempat ini, pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan jajanan dengan harga yang terjangkau. Lalu seperti apa keseruan berburu takjil di kawasan Bara Dramaga? Berikut liputan reporter kami di lapangan. Halo Sobat Insight, warga Dramaga pasti sudah gak asing dengan tempat yang satu ini. Berlokasi tak jauh dari kampus IPB University, kawasan Babakan Raya atau yang akrab disebut Bara, selalu ramai menjelang waktu berbuka puasa. Setiap bulan Ramadan, jalan ini berubah menjadi surga bagi para pemburu takjil. Deretan pedagang memenuhi sisi jalan menawarkan berbagai jajanan yang menggoda, mulai dari dimsum, martabak,
aneka jus buah, ayam gepuk, aneka gorengan, hingga es teler yang segar. Semuanya bisa ditemukan di sepanjang kawasan ini. Menjelang waktu maghrib, langit Bogor mulai gelap. Reporter Insight, Noval dan Raina ikut menelusuri ramainya kawasan Babakan Raya, menyusuri deretan pedagang sambil berburu aneka takjil favorit untuk berbuka puasa. Halo Sobat Insight, hari ini aku sama rekan aku udah berada di Babakan Raya atau yang biasa kita kenal dengan Bara di daerah Dramaga. Nah, di sini menjadi salah satu spot tempat yang banyak banget kuliner-kulinernya favorit buat khususnya mahasiswa-mahasiswa IPB. Jadi kita bakal berburu takjil sama kalian. Ayo. Sobat Insight, takjil pertama yang kita bakal beli itu ada di Cimol Bojong Tua. Kamu suka Cimol Bojong Tua? Suka, enak banget. Ayo kita beli. Aja sih. Ada ayam bawang, ada barbecue, ada keju. Mau ini. Oh iya, topiknya boleh. Ini namanya daun jeruk. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ini bawang. Dah? Kayak gitu. Mau pakai plastik nggak? Boleh. Ini berapa bang satunya? Porsinya 10.000 juragan. 10.000 dapat? Berapa somai? Batagor somai bisa dapat. Ya, makasih bang. Kita dapat satu nih. Kita lanjut ya. Selain membeli cimol bojot dan batagor, kami juga menelusuri minuman segar yang tak kalah menggoda. Di salah satu lapak terlihat segelas es buah dengan berbagai topping yang bikin ngiler banget. Nah, setelah beli sebungkus es buah, kita mampir ke tempat makan ayam gepuk yang terkenal di Barat. Namanya Ayam Gepuk Pawon Kampus. Halo Sobat Insight, kami sudah ada bersama siapa Ibu? Bu Aen. Bu Aen. Bu Aen ini seorang pemilik usaha ayam gepuk Pawon Kampus yang terkenal di Bara ini. Ibu sudah sejak berapa lama Ibu bulan ini? Udah lama. Sejak Ramadan ini makin rame atau udah sama aja sebelum Ramadan? Sebenarnya omsetnya pasti kalau Ramadan turun karena bukanya kan kita dari sore, nggak dari pagi gitu. Jadi omsetnya ya setengahnya lah gitu. Tapi disyukuri alhamdulillah ada aja. Halo Sobat Insight, kali ini aku udah bersama Kak Naila. Kak Naila emang udah sering jajan-jajan di Bara. Lumayan sih, lumayan sering. Kenapa sih milih Bara sebagai salah satu tempat yang kakak pilih buat beli makanan? Selain harganya murah, karena di sini juga banyak pilihan makanan kan. Jadi kayak nggak usah jauh-jauh. Jadi misalkan kayak yang ini tutup gitu bisa langsung pakainya. Boleh nggak kasih satu rekomendasi makanan yang paling sering kakak beli di sini? Martabak. Martabak ya? Iya. Halo Sobat Insight, setelah tadi kita udah jajan lumayan banyak. Sekarang kita beli buat makan beratnya. Pawon Ini kita udah beli 2 porsi ya. Serta jajanan-jajanan tadi kita udah beli. Kita bakal buka puasa di sini, jadi ya kita makan dulu. ya. Bye-bye. Dadah. Berita ini sekaligus menjadi penutup rangkaian liputan Inside News hari ini. Saya Unibri Mezati beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang dan sampai jumpa.